Para pecinta cerita digital, angin segar berhembus dari Musyawarah Nasional, Munas, ke Debasim Majelis Ulama Indonesia, MUI, di Ancol, Jakarta Utara. Sebuah fatwa pro rakyat baru saja diketok, menetapkan batasan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dipajaki oleh pemerintah. Ketua Bidang Fatwa MUI, KH Asrorun Niam Sholeh, pada hari Sabtu, 22/11/2025, mengumumkan bahwa MUI mengharamkan pemerintah untuk memungut pajak atas barang-barang kebutuhan pokok, primer, dan konsumtif rakyat. Fatwa ini memperkenalkan konsep pajak berkeadilan, yang menekankan bahwa negara tidak seharusnya membebani rakyat dengan pajak untuk hal-hal yang esensial bagi kelangsungan hidup. Salah satu poin utama dari fatwa ini adalah pembebasan pajak untuk sembako. MUI dengan tegas menyatakan bahwa barang konsumtif yang merupakan kebutuhan primer, khususnya sembako, haram untuk dikenakan pajak. Ini berarti tidak akan ada lagi pajak pertambahan nilai (PPN) untuk beras, telur, dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Selain itu, fatwa ini juga memberikan angin segar bagi pemilik rumah. Rumah dan tanah yang dihuni sendiri, non-komersial, tidak boleh dikenakan pajak berulang, seperti pajak bumi dan bangunan (PBB) tahunan. Alasan dibalik ini adalah karena rumah yang dihuni sendiri pada hakikatnya tidak berkembang atau menghasilkan uang. MUI juga menetapkan standar baru untuk menentukan siapa yang boleh dikenakan pajak. Warga negara harus memiliki kemampuan finansial yang setara dengan nisab zakat mal, yaitu setara dengan 85 gram emas, sebelum dapat dikenakan pajak. Jika harta seorang warga negara berada di bawah angka tersebut, maka ia seharusnya bebas dari pajak. Pajak hanya boleh dikenakan pada harta yang potensial diproduktifkan atau kebutuhan sekunder tersier, seperti barang mewah atau hiburan, bukan pada kebutuhan pokok. MUI juga mengusulkan agar zakat yang sudah dibayarkan oleh umat Islam dapat menjadi pengurang kewajiban pajak. Konsep keadilan partisipatif ini bertujuan untuk menghindari beban ganda bagi umat Islam yang sudah taat membayar zakat. MUI menegaskan bahwa hubungan antara rakyat dan penguasa harus saling menguntungkan. Pajak seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, MUI memberikan peringatan keras kepada pemerintah agar tidak memungut pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Jika pemerintah tetap nekat memungut pajak yang tidak sesuai, seperti memajaki orang miskin atau sembako, maka pemungutan tersebut hukumnya haram. Fatwa ini menjadi tantangan bagi Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak untuk menyeimbangkan antara target pendapatan negara dan hukum syariah yang baru saja difatwakan. Bagaimana pemerintah akan merespons dan mengimplementasikan fatwa ini akan menjadi perhatian utama dalam beberapa waktu mendatang. Penulis Roy Wijaya. Para pecinta cerita digital, angin segar berhembus dari Musyawarah Nasional, Munas, ke Debasim Majelis Ulama Indonesia, MUI, di Ancol, Jakarta Utara. Sebuah fatwa pro rakyat baru saja diketok, menetapkan batasan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dipajaki oleh pemerintah. Ketua Bidang Fatwa MUI, KH Asrorun Niam Sholeh, pada hari Sabtu, 22/11/2025, mengumumkan bahwa MUI mengharamkan pemerintah untuk memungut pajak atas barang-barang kebutuhan pokok, primer, dan konsumtif rakyat. Fatwa ini memperkenalkan konsep pajak berkeadilan, yang menekankan bahwa negara tidak seharusnya membebani rakyat dengan pajak untuk hal-hal yang esensial bagi kelangsungan hidup. Salah satu poin utama dari fatwa ini adalah pembebasan pajak untuk sembako. MUI dengan tegas menyatakan bahwa barang konsumtif yang merupakan kebutuhan primer, khususnya sembako, haram untuk dikenakan pajak. Ini berarti tidak akan ada lagi pajak pertambahan nilai (PPN) untuk beras, telur, dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Selain itu, fatwa ini juga memberikan angin segar bagi pemilik rumah. Rumah dan tanah yang dihuni sendiri, non-komersial, tidak boleh dikenakan pajak berulang, seperti pajak bumi dan bangunan (PBB) tahunan. Alasan dibalik ini adalah karena rumah yang dihuni sendiri pada hakikatnya tidak berkembang atau menghasilkan uang. MUI juga menetapkan standar baru untuk menentukan siapa yang boleh dikenakan pajak. Warga negara harus memiliki kemampuan finansial yang setara dengan nisab zakat mal, yaitu setara dengan 85 gram emas, sebelum dapat dikenakan pajak. Jika harta seorang warga negara berada di bawah angka tersebut, maka ia seharusnya bebas dari pajak. Pajak hanya boleh dikenakan pada harta yang potensial diproduktifkan atau kebutuhan sekunder tersier, seperti barang mewah atau hiburan, bukan pada kebutuhan pokok. MUI juga mengusulkan agar zakat yang sudah dibayarkan oleh umat Islam dapat menjadi pengurang kewajiban pajak.
Konsep keadilan partisipatif ini bertujuan untuk menghindari beban ganda bagi umat Islam yang sudah taat membayar zakat. MUI menegaskan bahwa hubungan antara rakyat dan penguasa harus saling menguntungkan. Pajak seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, MUI memberikan peringatan keras kepada pemerintah agar tidak memungut pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Jika pemerintah tetap nekat memungut pajak yang tidak sesuai, seperti memajaki orang miskin atau sembako, maka pemungutan tersebut hukumnya haram. Fatwa ini menjadi tantangan bagi Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak untuk menyeimbangkan antara target pendapatan negara dan hukum syariah yang baru saja difatwakan. Bagaimana pemerintah akan merespons dan mengimplementasikan fatwa ini akan menjadi perhatian utama dalam beberapa waktu mendatang. Penulis Roy Wijaya,